kawan-kawan, selamat datang di channel saya, channel untuk berbagi informasi seputar ASN. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit tentang bagaimana nasib untuk yang honorer non-database yang sudah mengikuti seleksi CPNS namun gagal. Bagaimana nasibnya? Nah, pada video sebelumnya, sebenarnya saya sudah mengupload video dari BKN. Di situ ada tanya jawab antara pihak BKN dengan pihak dari perwakilan daerah-daerah yang akan mengajukan pengusulan P3K paruh waktu, di mana ada yang bertanya mengenai nasib untuk mereka-mereka yang honorer non-database yang honorer 2 tahun itu, apakah nantinya bisa diakomodir untuk diusulkan ke P3K paruh waktu atau tidak. Kita membahas ini, tujuan saya tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Karena di video tersebut memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada juga muncul di channel saya yang bertanya mengenai bagaimana kelanjutan dari nasib yang non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN yang masa kerjanya sudah 2 tahun lebih tapi mengikuti seleksi CPNS namun gagal atau tidak mendapatkan formasi. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari Kabupaten Sukamara atas nama Saiful mewakili Pak Kaban dari bidang pengadaan. Ada yang ingin kami sampaikan kepada Ibu narasumber. Pertama, kami ingin menyampaikan usulan beberapa kepala OPD di tempat kami terkait status non-ASN aktif bekerja minimal 2 tahun, ikut tes CPNS, namun tidak lulus. Nah, mereka mengusulkan agar diberlakukan sama seperti non-ASN database yang ikut tes CPNS tidak lulus, namun mereka bisa masuk kategori R3T. Nah, mereka yang non-ASN aktif bekerja ini yang tidak masuk database, tidak lulus tes CPNS juga ingin minta sama bisa dimasukkan dalam kategori R3T begitu Pak. Sebagaimana diktum keempat Ketmenpan 347, mereka kan sama-sama tenaga non-ASN. Nah, cuman mereka ini sama-sama tidak ikut seleksi P3K tapi ikut seleksi tes CPNS namun tidak lulus. Jadi intinya yang bukan database itu ingin juga minta diakomodir bisa diangkat ke paruh waktu dan masuk kategori R3T. Itu yang pertama. Nah, teman-teman bisa kita lihat bersama, tadi ada pertanyaan dari BKPSDM Sukamara yang memang sangat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diajukan oleh teman-teman pejuang ASN. Namun pada saat seleksi CASN pada tahun 2024 kemarin memilih untuk mengikuti seleksi CASN di jalur CPNS namun kemudian gagal atau tidak mendapatkan formasi. Nah, menurut apa yang sudah dipertanyakan oleh BKPSDM Sukamara ini kemudian mendapatkan jawaban bahwa memang untuk non-ASN yang tidak terdata dalam pangkalan data BKN pada saat tahun 2022 mereka tidak mengikuti pendataan dengan satu dan lain hal. Mungkin memang secara juknis memang tidak masuk dalam kategori atau mungkin tidak mendapatkan SPTJM atau memang tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang pendataan non-ASN tersebut, maka yang bersangkutan kemudian tidak terdata. Karena memang pada kenyataannya di lapangan banyak sekali honorer-honorer yang sebenarnya masa kerjanya itu sudah melebihi dari 5 tahun namun mereka tidak terdata dalam pangkalan data BKN karena yang saya sebutkan tadi satu dan lain hal mungkin tidak memenuhi kriteria yang saat itu ada dan harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dari Menpan RB dan BKN. Nah, untuk itu teman-teman ini memang harus berbesar hati karena berdasarkan apa yang disampaikan dari pihak BKN ini bahwa untuk mereka-mereka yang gagal mengikuti CPNS namun belum terdata dalam pangkalan data BKN tidak masuk dalam kriteria yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Terima kasih atas
pendalamannya. Yang pertama dari Pak Saiful dari Sukamara ya, terkait dengan tenaga non ASN yang sudah non database yang sudah bekerja 5 tahun, ikut seleksi CPNS, tidak lolos, ingin statusnya disamakan dengan tenaga non ASN yang non database yang ikut seleksi P3K. Jadi potensi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, kan gitu Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengangkatan P3K, baik itu P3K penuh maupun paruh waktu tahun 2024 itu adalah melaksanakan amanat Undang-Undang 20 tahun 2024, itu pertama. Yang kedua, saya menjadi bertanya, Pak, ini tenaga non-ASN sudah bertugas 5 tahun, artinya sudah 2020 sudah mulai bertugas. Izin Pak, Ya. koreksi Pak. Tadi saya sampaikan hanya dia sudah masuk kategori yang tidak masuk database, tapi sudah masuk kategori minimal 2 tahun bekerja. Kalau 5 tahun, izin saya Oh, tadi. bukan karena saya dengar tadi 5 tahun ya Pak ya. Jadi sudah lebih dari 2 tahun Ya, bekerja. Jadi setelah dilakukan pendataan tahun betul. 2022. Ya, Jadi kalau 5 tahun saya dipertanya mengapa ya, tidak siap. masuk database kan Database, gitu kan? betul Itu. Pak, betul. Oke, kalau kurang dari 5 tahun, lebih dari 2 tahun, masuk akal kalau tidak masuk di database. Nah, Bapak, bahwa pengadaan calon ASN, ketika yang bersangkutan sudah lebih dari 2 tahun, kan ada pilihan CPNS ataukah P3K. P3K. Gitu ya, sudah diberi pilihan. Nah, ketika memilih CPNS, ada resiko, yaitu yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu karena tidak masuk dalam database. Kalau tidak lolos untuk seleksi CPNS. CPNS gitu. Nah, ini kebijakan yang sampai hari ini aturannya demikian, Pak. Hmm. Aspirasi tersebut layak untuk diperjuangkan atau disampaikan. Silakan Terima saja kasih. berulang kali disampaikan, tapi kami selaku eksekutor kebijakan itu masih mengikuti kebijakan saat ini bahwa untuk P3K paruh waktu adalah R1. R1 itu adalah pelamar prioritas untuk C THK 1. P3K, yaitu untuk tenaga pendidikan itu adalah guru yang lolos seleksi tahun 2021 kalau tidak salah, namun belum diangkat. Contoh dari Pandeglang kalau tidak salah ya. Banyak, ada beberapa, ada banyak. Itu R1. Berapapun nilainya, sepanjang ada formasinya, yang bersangkutan wajib diangkat. Kemudian untuk tenaga kesehatan adalah bidan pendidik klinis yang lolos seleksi tahun 2023, kemudian oleh BKN di TMS kan karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebagai bidan. Nah, ini R1 untuk tenaga kesehatan. R2 itu ex-THK2, ex tenaga honorer kategori 2. R3 adalah tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN hasil pendataan tahun 2022. Kemudian R4 adalah tenaga non-ASN yang sudah bekerja 2 tahun atau lebih di instansi dan saat ini masih bekerja dan mendaftar di instansinya tersebut. Kemudian R5 itu adalah guru yang lulusan BPG. Nah, ini prioritasnya adalah itu urutan prioritas untuk paruh waktu. Amanat undang-undang tenaga non-ASN yang non-database, artinya yang R1, R2, R3, itu wajib diangkat, diselesaikan tahun 2024, akhir Desember tahun 2024. Dan ini sudah lewat, prosesnya memang sudah dimulai sejak tahun lalu. Yang untuk sisanya, yang R4 itu dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila keuangan instansi atau daerah memungkinkan. Nah, ini dan catatan sekali lagi,
pengangkatan P3K paruh waktu hanya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN tahun 2024, bukan untuk tenaga non-ASN yang lain, dan instansi dilarang untuk mengangkat tenaga non-ASN di luar itu. Demikian ya Pak, tapi aspirasi silahkan, Yes. itu wajar untuk dikemukakan. Nah, kita berharap ini adalah aturan yang saat ini berlaku, tapi tidak menutup kemungkinan barangkali nanti adanya desakan dari teman-teman, kemudian aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman semua. Diharapkan nantinya ada perubahan terhadap regulasi ini dan bisa mengakomodir teman-teman semua. Kita doakan bersama, kita pantau bersama. Jika ada informasi nanti akan saya sampaikan berikutnya.